Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang dukun yang terkenal dengan kemampuannya untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Pesugihan ini dipercaya dapat memberikan kekayaan yang berlimpah kepada pelakunya, tetapi dengan syarat yang sangat berat. Syarat untuk melakukan pesugihan ini adalah pelaku harus mengorbankan anaknya sendiri. Anak itu akan dikurung di dalam sebuah ruangan kecil dan dia akan dipaksa untuk memakan kotoran babi. Anak itu akan menderita selama bertahun-tahun dan akhirnya dia akan mati. Setelah anak itu mati, dukun akan mengambil nyawanya dan menggunakannya untuk melakukan pesugihan. Suatu hari, ada seorang pria miskin yang datang ke dukun itu. Pria itu ingin melakukan pesugihan babi ngepet karena dia sudah putus asa untuk mendapatkan uang. Dukun itu setuju untuk melakukan pesugihan dan dia meminta pria itu untuk menyerahkan anaknya yang masih kecil. Pria itu setuju dan dia menyerahkan anaknya kepada dukun itu. Dukun itu kemudian mengunci anak itu di dalam ruangan kecil dan dia mulai melakukan ritual pesugihan. Ritual itu berlangsung selama berhari-hari dan selama itu anak itu harus makan kotoran babi. Pada akhirnya, anak itu mati. Dukun itu mengambil nyawa anak itu dan menggunakannya untuk melakukan pesugihan. Pesugihan itu berhasil dan pria itu menjadi kaya raya. Dia memiliki banyak uang dan dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Tetapi pria itu tidak bahagia. Dia selalu merasa bersalah karena telah mengorbankan anaknya. Pada suatu malam, pria itu terbangun dari tidurnya. Dia melihat sosok anaknya berdiri di depan pintu kamarnya. Anak itu menatap ayahnya dengan mata yang penuh amarah. Dia berkata, "Aku akan membalas dendam padamu." Kemudian, sosok anak itu menghilang. Pria itu ketakutan. Dia tahu bahwa anaknya akan menuntut balas. Pria itu mulai mengalami hal-hal aneh. Dia sering mendengar suara-suara dan dia sering melihat sosok anaknya di dalam mimpi. Pria itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia pergi menemui dukun itu dan memintanya untuk mengembalikan nyawa anaknya. Dukun itu menolak. Dia berkata bahwa nyawa anak itu sudah menjadi miliknya dan dia tidak akan mengembalikannya. Pria itu putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, pria itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri di depan rumahnya. Sejak saat itu, desa itu sering diganggu oleh sosok anak kecil yang menangis. Sosok anak itu dipercaya adalah arwah anak pria itu yang menuntut balas. Dalam versi lain dari kisah ini, sosok anak kecil yang menangis itu tidak hanya mengganggu desa itu, tetapi juga dukun yang melakukan pesugihan itu. Sosok anak kecil itu sering muncul di mimpi dukun itu. Anak itu berkata, "Aku akan membalas dendam padamu."
dukun itu ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia harus menebusnya. Dukun itu akhirnya memutuskan untuk mengembalikan nyawa anak itu. Dia melakukan ritual khusus dan dia berhasil mengembalikan nyawa anak itu. Anak itu kemudian muncul di depan dukun itu. Dia berkata, "Aku sudah memaafkanmu." Kemudian anak itu menghilang. Dukun itu lega. Dia tahu bahwa dia telah menebus kesalahannya. Dukun itu kemudian berhenti melakukan pesugihan babi ngepet. Dia menyadari bahwa pesugihan itu adalah hal yang salah dan dia tidak ingin menyakiti orang lain lagi.